Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hilma Suci Permana dari perwakilan dari kelompok 3 ingin menjelaskan tentang sejarah lahirnya perjanjian baku dan pengertian perjanjian baku. Perjanjian standar atau baku telah dikenal sejak zaman Yunani kuno. Plato pada tahun 423 sampai 347 Masehi pernah memaparkan praktik penjualan makanan yang harganya ditetapkan secara sepihak oleh penjual tanpa memperhatikan perbedaan mutu makanan tersebut. Seiring berkembangnya zaman, perjanjian baku mulai dikenal dan sering digunakan, termasuk di Indonesia pada saat ini. Keadaan ini diterbelakangi oleh keadaan sosial ekonomi. Menurut Trittel, di dalam buku hukum perjanjian konsumen, pengabaian kebebasan berkontrak menganut dan dua asas umum. Yang pertama, mengemukakan bahwa hukum tidak membatasi syarat-syarat yang boleh diperjanjikan oleh para pihak. Jadi, ruang lingkup atas kebebasan berkontrak meliputi kebebasan para pihak dan menentukan sendiri isi dari suatu perjanjian yang ingin mereka buat. Yang kedua, bahwa menurut hukum seseorang tidak dapat dipaksa untuk memasuki suatu perjanjian. Trittel mengumpulkan bahwa terdapat dua pembatasan terhadap kebolehan pelaksanaan kontrak baku, yakni pembatasan yang dilakukan untuk menekan penyalahgunaan yang disebabkan oleh karena berlakunya asas kebebasan berkontrak, seperti penggunaan klausa eksornasi dan pembatasan kebebasan berkontrak karena alasan demi kepentingan umum. Berdasarkan pendapat oleh para ahli dan sarjana, maka dapat ditarik kesimpulan pengertian dan perjanjian baku yaitu suatu perjanjian yang menimbulkan perikatan di mana klausula dan syarat-syarat dalam perjanjian lazimnya ditentukan secara sepihak oleh pihak produsen tanpa adanya keikutsertaan dari para pihak konsumen. Klausula yang tercantum dalam perjanjian baku disebut dengan klausula eksonerasi. Dasar berlakunya syarat-syarat baku bagi konsumen atau yang menyebabkan konsumen menjadi terikat pada syarat baku yang diberikan pelaku usaha dapat dilihat dari 3 aspek. Yang pertama, aspek hukum. Secara yuridis, pasal 1338 KUHP Perdata menyatakan perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya, yang artinya memiliki kekuatan hukum mengikat sama seperti undang-undang yang dimiliki kepastian hukum. Dalam pasal 1338 ayat 2 KUHP Perdata menyebutkan bahwa pihak dalam perjanjian tidak dapat membatalkan perjanjian secara sepihak tanpa persetujuan pihak lain. Keterikatan antara para pihak dibuktikan dari penandatangan perjanjian itu. Yang kedua ada aspek kemasyarakatan. Zailemaker 1948 menyimpulkan ajaran penundukan kemauan yang menyatakan bahwa orang yang mau tunduk karena ada pengaturan yang aman dalam lalu lintas masyarakat yang disusun oleh para ahli dalam bidangnya dan tidak berlaku sepihak sehingga orang tidak dapat berbuat lain daripada tunduk. Tetapi tahun 1957 menyatakan bahwa kebutuhan praktis dalam lalu lintas masyarakat yang menyebabkan para pihak lain terikat pada semua syarat baku tanpa mempertimbangkan apakah ia memahami syarat-syarat ini atau tidak. Sedangkan menurut Handios 1976 menanggapi atas pendapat Zailemker mengatakan bahwa pendapat beliau tidak dapat dipakai sebagai dasar keterikatan konsumen, tetapi dengan ketentuan bahwa keterikatan itu terjadi karena ada alasan kepercayaan. Lalu yang ketiga ada aspek ekonomi. Zanderland menanggapi dengan menggunakan pendekatan real. Ia menyatakan bahwa keterikatan konsumen pada syarat-syarat baku karena konsumen ingin menukar prestasi dan sekaligus menerima apapun yang tercantum dalam syarat-syarat baku dengan harapan bahwa ia luput dari musibah. Pendekatan real Zanderland ini ialah kebutuhan ekonomi yang hanya akan terpenuhi jika mengadakan perjanjian dengan pengusaha. Walaupun dengan syarat-syarat baku yang lebih berat, karenanya kerugian mungkin saja timbul dan adalah risiko. Dalam dokumen perjanjian dimuat secara lengkap dan terperinci secara syarat baku ketika membuat perjanjian. Dokumen tersebut kemudian disodorkan kepada para konsumen untuk dibaca dan ditandatangani. Dengan penandatangan dokumen tersebut, maka konsumen atau debitur terikat pada syarat-syarat yang telah ditentukan atau syarat baku tersebut. Dokumen perjanjian dapat berupa naskah perjanjian, formulir permintaan asuransi, dan sebagainya. Dengan adanya perjanjian baku, pelaku usaha dapat menghemat waktu dan melaksanakan perjanjian secara efisien. Baku merupakan perjanjian yang dibuat oleh satu pihak, dalam hal ini pelaku usaha, maka pelaku usaha mungkin saja memanfaatkan klausula
yang ada di dalamnya untuk digunakan pelaku usaha untuk melepaskan tanggung jawab bahkan mengalihkan tanggung jawab kepada konsumen. Kedua, bahwa perjanjian baku ini tidak memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian, khususnya ketentuan mengenai kebebasan berkontrak. Padahal undang-undang telah mengakui hak seseorang untuk secara bebas membuat perjanjian dengan siapapun serta bebas pula mencantumkan isi perjanjian tersebut yang dikenal atas kebebasan berkontrak yang tersirat dalam pasal 1320 dan 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Demikianlah penjelasan saya tentang sejarah perjanjian baku dan pengertian baku. Baik, di sini saya akan mencoba untuk melanjutkan pembahasan, yaitu perjanjian baku ditinjau dari Kitab Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Dalam perjanjian baku ada dikenal dengan klausula eksonerasi. Klausula eksonerasi ini adalah syarat yang berisi pembebasan tanggung jawab. Jika diteliti, klausula eksonerasi ini dapat membebaskan produsen dari pembebanan tanggung jawab. Nah, dalam pasal 1320-1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan 4 syarat, yaitu sepakat mereka yang mengikatkan dirinya. Selanjutnya yaitu kecakapan untuk membuat suatu perikatan. Nah, yang ketiga yaitu suatu hal tertentu, dan yang terakhir suatu sebab yang halal. Menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen atau UU PK sendiri, dalam pasal 1 ayat 10 mendefinisikan klausula baku sebagai setiap aturan atau ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat yang dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen, dan juga perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen. Pasal ini memberikan penekanan pada proses pembuatan perjanjian dan klausula baku di dalamnya. Dalam pasal 18 ayat 1 huruf A Undang-Undang Perlindungan Konsumen menyatakan pelaku usaha dalam menawarkan barang dagangannya dilarang menggunakan klausula baku dalam perjanjian jika menyatakan pengalihan tanggung jawab. Pelaku usaha klausula baku yang dilarang tersebut adalah, pengalihan tanggung jawab pelaku usaha klausula baku yang dilarang tersebut adalah menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha. Yang kedua yaitu menyatakan pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli oleh konsumen. Yang ketiga yaitu menyatakan pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang atau jasa yang dibelikan oleh konsumen. Yang keempat yaitu menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun secara tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran. Selanjutnya yang kelima yaitu mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen. Yang keenam yaitu memberikan hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi objek jual beli jasa. Yang ketujuh yaitu menyatakan tunduknya konsumen kepada pengaturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan, atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya. Yang terakhir yaitu menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran. Dari beberapa penjelasan di atas, dapat dikatakan bahwa Undang-Undang Perlindungan Konsumen tidak melarang perjanjian baku, namun harus sesuai dengan itikat baik dan peraturan.
Nah, berdasarkan pasal 18 ayat 2 UU PK, Undang-Undang Perlindungan Konsumen ini, apabila dalam perjanjian ditemukan klausula yang bersifat mengalihkan tanggung jawab atau merugikan konsumen, maka pengadilan dapat membatalkan demi hukum. Dan apabila klausula berisi unsur esensialia, maka mungkin saja dapat membatalkan seluruh perjanjian. Mungkin cukup sekian dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Baiklah, saya akan membacakan materi yang D. Pendapat terhadap keberlakuan kusila baku. Selain terdapat pendapat mendukung adanya kusila baku dalam perjanjian, di sisi lain terdapat juga pendapat kritis terhadap kusila tersebut dalam perjanjian, seperti Sadago Gautama yang menyatakan bahwa kontrak standar pada umumnya dibuat dan dipersiapkan oleh pihak yang secara ekonomi kedudukan lebih baik terkuat dari pihak lain, sementara Gunawan Wijaya mengatakan bahwa akhlak kedudukan dari kedua belah pihak dalam suatu negosiasi tidak seimbang, sehingga pada akhirnya membuahkan suatu perjanjian yang tidak terlalu menguntungkan bagi salah satu pihak. Selanjutnya, pengalihan tanggung jawab pelaku usaha yang dilarang di Indonesia. Misalnya, apabila Belanda akan termasuk ke dalam daftar abu-abu yang penilaiannya akan ditentukan oleh hakim berdasarkan fakta dan keadaan tertentu, khususnya jadi di suatu pihak eksistensi dari pihak laku dalam perilaku sehari-hari memang tidak dapat dielakkan karena memang sudah merupakan kebutuhan yang nyata. Berbagai metode penafsiran kontrak yang tidak memihak pada pembuat kontrak baku. Metode penafsiran kontrak tersebut adalah sebagai berikut. A. Apabila ada pertentangan antara klausula baku dengan klausula yang tidak baku dalam suatu kontrak, maka yang dikemenangkan adalah klausula yang tidak baku tersebut. B. Penafsiran klausula baku harusnya untuk kegiatan pihak yang menyediakan kontrak baku tersebut atas kontrak profetium. Seperti juga penafsiran kontrak lain, maka penafsiran terhadap klausula baku dilakukan dengan lebih melihat kepada maksud para pihak daripada kata-kata dan demi kata-kata dalam kontrak tersebut. Catatannya, kehendak pihak lawan yang disubsidikan menerima tawaran klausula baku hanya berdasarkan kepercayaan atas karyawan tidak akan menggunakan klausula itu dengan pasal 1320 angka 1 KUHP Perdata.